Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Aliza Nur Fadila dengan NIM C1018. Saya dari kelompok 2 paralel 1. Di sini saya akan membuat video tutorial mengolah data Excel dengan fungsi untuk penyeleksian genetik atau penyelesaian untuk generasi atau seleksi induk. Sebelumnya kita akan share screen datasheet yang memang sudah diberikan. Kemudian di sini terjadi banyak data, ada banyak data. Kita bisa Ctrl Shift terus kita drag ke bawah. Terus di sini ada fitur sort and filter. Kita pilih large to small, terus karena ini kita pilih yang continue with current selection. Kenapa harus pilih continue with current selection? Karena kita hanya memilih kolom itu saja. Terus kita buat nyari rata-rata kita pakai rumus average. Terus kita kayak tadi lagi ke bawah, terus kita enter. Terus karena dimintanya satu angka di belakang koma, kita bisa menekan yang di sini yang di number yang 00% ini. Kemudian hasil seleksi, kita pilih 10 yang terbaik. Kita bisa kontrol. Terus kita paste value. Oke, sudah muncul. Selanjutnya lakukan hal yang sama juga, yakni kita sort and filter dulu dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian untuk rata-ratanya menggunakan rumus yang sama, yakni average. Dari sini kita drag ke bawah terus enter. Terus ini juga panjang juga sama. Kita drag ke bawah. Kemudian sort and filter. Menggunakan rumus rata-rata yang sama. Oke, itu lebih mudah ya. Terus kita Ctrl Shift ke bawah lagi, sort and filter. Kemudian kita buat rata-ratanya, kita kopas dari sini aja. Itu tuh hex. Kemudian untuk seleksi family, berdasarkan itu kita kalau berdasarkan between family, kita mencari family yang memiliki rata-rata terbesar di antara A, B, C. Yang paling besar itu family B, maka kita drag semua family B, terus kita copy, terus kita kontrol klik kanan, terus paste value. Kalau untuk within family, kita memilih 10 family terbaik ya, 10 spesies terbaik, 10 jenis terbaik dari setiap family. Dari A, kemudian ini kita dari B, kita paste value aja. Kemudian ini dari C, kita pilih 10 yang terbaik. Sebetulnya itu tergantung gimana kita mau mencari data, namun di sini kita pakai 10 aja biar lebih mudah juga. Setelah selesai, kita ke bobot G3 family A. Kita lakukan hal yang sama. Ini, terus kita sort and filter dari terbesar ke terkecil. Kita sudah, kita tentukan nilai rata-ratanya menggunakan rumus average. Kita menggunakan cara yang sama. Kemudian karena di sini panjang hanya tersisa 10 kolom, ya artinya kita memilih 10 yang terbaik, kita paste spesial. Oke, kayak gini kita menggunakan rumus yang sama untuk mencari rata-rata ini average. Drag atas bawah. Oke. Kemudian untuk mencari standar defisiasi. Sepertinya sebelumnya juga belum. Udah. Untuk mencari standar defisiasi kita bisa menggunakan rumus stdef. Kita drag dari sini ke sini, enter. Kemudian kita kecilkan juga hanya satu angka di belakang koma. Kemudian untuk G1 ini kita menggunakan rumus lain, ini norm.inf buka kurung. Oke. Norm.inf. Kemudian kita lanjutkan dengan random. Kita tutup kurung. Kemudian kita pilih rata-rata. Oke. Sini 3, terus kita ini, terus kita klik F4 untuk mengunci, titik koma lagi, standar defisiasi, kita klik F4 lagi, kemudian tutup kurung. Sudah muncul angka random dari integrasi rata-rata dan stdef. Kita paste ke G1 aksen dengan paste value, kemudian kita sort and filter yang kurang ya teman-teman, terus kita kecilkan juga. Oke, untuk rumus rata-ratanya pakai rumus yang sama, rumus average. Kemudian untuk hasil, kita pilih 10 yang terbaik dari sini. Kemudian kita paste di sini. Dan jangan lupa di sini udah terfilter si large to small. Kemudian kita kecilkan lagi angkanya. Oke, ketika sudah kita pilih average. Oh iya, untuk rata-rata dari non-event ini itu bakal punya rata-rata yang beda-beda ya teman-teman. Itu tuh tergantung sama angka yang kita dapetin tuh kayak gimana.
aku punya hex. Jadi ketika udah kayak gini, kita bisa copy rumus sebelumnya. Tapi jangan pakai gini, takut nanti kepilih. Terus kita gini. Karena ini dari yang sebelumnya, maka harus muncul tanda kayak gini. Terus kita pilih rata-ratanya, rata-rata yang kita. Kemudian stdef juga, stdef yang G1, kemudian enter. Sudah ada, kita drag lagi sampai bawah. Kemudian kita Ctrl C, kita paste value lagi seperti biasa. Kemudian seperti biasa kita sort and filter dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian seperti biasa juga kita kecilkan juga angka di belakang komanya. Jadi satu angka di belakang koma. Dan jangan lupa rata-ratanya. Kan ini J ya, average dari kolom J. Terus kita lihat apakah ini bakal jadi average kolom P. Ya kan? Dia berubah. Itu maksud saya X dari saya. Paste value. Biasa kita kecilin angkanya. Kemudian sudah muncul, kita paste dari sini, kemudian paste aja. Lihat, ini rata-ratanya untuk yang kolom R, oke. Kemudian ini stdef, kita pilih. Z. Ini stdef dari kolom L, ini rata-rata kolom L, dan ini rata-rata kolom R, dan ini stdef kolom ini. Kita lakukan hex yang sama ke sini, tapi teman-teman awas, ini rawan kesalahan seperti tadi. Dan untuk angka yang sudah di random ini tuh akan selalu berubah-ubah ketika misalnya kita memberikan dia suatu perlakuan ya. Seperti biasa, kita drag di atas sampai bawah. Karena dia merupakan angka random, jadi kita tidak bisa menentukan ya. Sekali lagi teman-teman, kita paste values, kemudian kita kecilkan angkanya jadi satu angka belakang koma. Dan stdef ini fungsinya untuk mencari keseragaman ya. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin seragam angkanya. Kemudian rata-ratanya kita pilih average. Kemudian hasilnya kita pilih yang paling atas. Kita paste. Di sini kan masih banyak, kita kecilin lagi seperti biasa. Terus rata-ratanya copy ke sini. Ini stdef-nya juga sama. Dan untuk menaikkan angka stdef tuh perlu disilangkan dengan antar family lain. Jadi ini terakhir stdef jadi 0,1. Dan ini genetic gain tuh untuk mengecek kualitas dari generasi satu ke generasi sebelumnya atau dari induk ke generasi sebelumnya. Jadi rumusnya ini, jadi generasi terkini dikurangi generasi sebelumnya dibagi generasi sebelumnya, kemudian dikali 100. Sudah muncul. Kita lakukan hal yang sama, tapi kalau dari gen 0 berarti patokan kualitas itu kita menjadikan induk sebagai referensi patokan awal. Jadi melihat sejauh mana sih kenaikan kualitas kita ini gitu kan, kenaikan kualitas produk kita ini tuh gimana, nanti direpresentasikan. Kalau dari gen 0 itu akan selalu mengacu pada induk ya teman-teman. Oke, kita kecilin di sini. Ini juga kita kecilin ya. Kalau dari GTM1 maka rumusnya itu adalah generasi terkini dikurang dengan generasi sebelumnya. Tapi karena dia GTM1 bukan dari gen 0, maka dia yang menjadi perbandingannya itu adalah dengan generasi sebelumnya. Seperti ini generasi pertama, kemudian kita selanjutnya ke generasi kedua, maka kita klik yang generasi kedua, terus kita kurang dengan generasi pertama, kemudian kita bagi dengan generasi pertama, kita kali 100. Fungsinya untuk apa sih? Untuk melihat peningkatan kualitas generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan menjadikan generasi induk sebagai patokan. Kalau di sini menjadikan generasi sebelumnya itu sebagai patokan. Sudah sejauh mana sih generasi yang kita kembangkan itu tuh mengalami kenaikan kualitas. Seperti biasa kita satu angka di belakang koma. Oke. Kalau pembulatan kita pakai rumus round karena dia artinya membulat, kemudian kita drag, kemudian beres dari situ kita titik koma, terus karena mau satu angka di belakang koma kita drag di sini. Kenapa sih pilih round bukan yang lain? Itu tuh karena kalau round tuh dia otomatis semua angkanya itu benar-benar berubah. Di sini 18,7 dia udah otomatis berubah. Beda kalau misalnya kita paste value di atasnya itu tetap angkanya itu masih banyak koma-komanya. Terus untuk ukuran kita lihat di sini
ada variasinya 18,7, 18,6. Ini kita ketik manual. Tapi kalau misalnya ada double, triple, jangan ditulis lagi 18,4 dan 18,3. Terus untuk menghitung jumlahnya kita gak perlu satu-satu. Ada rumus yang namanya count if. Count if ini kita dari sini, kemudian titik koma, 10. Oke, lanjut. Oke, kalau misalnya salah bakal kayak gitu, karena kan tadi cuman 10 aja ya. Terus kita lakuin hal yang sama kayak gini, terus titik koma, kayak gini. Count if salah. Titik koma, 11. Jadi jumlahnya itu ada 1 ya. Tadi aku salah nulis rumus ya teman-teman. Count if, terus kita drag lagi dari sini, karena ini manual ya. 12, terus tutup kurung. Oke, ada 6. Terus kita count if lagi. Sebenarnya memang agak sedikit tricky ya. Kita harus ingat angka kita sebelumnya berapa. 13 kan ini. Kita lihat aja ke sini nya. Kolomnya itu. Count if lagi. Kita saat ini ke sini, titik koma, berapa berarti kita 14. Sudah. Kemudian untuk membuat garis rata-rata X ini didapatkan dari average. Kita drag dari pembuatan yang sini, tutup kurung. Oke, didapatkan. Kemudian kita lakukan yang sama juga, average. Lakukan hal yang sama, tutup kurung. Kalau Y kita melihat ibaratnya itu N plus 1 rumusnya itu. Jadi jumlah terbanyak di sini itu berapa? 6. Berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Dan kolom keduanya kita isi dengan 0. Terus kita ingin melihat grafik kenaikannya atau perbedaannya. Kita bisa dari sini, kita bisa drop yang ukuran dan jumlah kolomnya. Kemudian kita ke insert, recommend chart. Pilih yang scatter. Oke. Seperti ini ya chartnya, cukup variatif. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Teman-teman bisa menulis seleksi G3 karena ini adalah seleksi generasi ketiga. Terus teman-teman bisa klik kanan di data manapun, terus kita pilih select data. Kita mau lihat garis cut off. Garis cut off tuh garis apa sih? Yaitu garis yang memang ibaratnya itu nanti aku jelasin di sini. Untuk caranya itu tadi select terus add data. Terus tadi kan karena kita masukin yang di sini series X values, kita drag kolom X-nya, terus kemudian yang Y-nya kita hapus dulu ini, terus kita setelah ini kita klik OK. Oke. Sudah muncul bukan? Nah, artinya garis cutoff ini tuh melihat kayak spesies mana aja sih atau indukan mana aja sih yang ukurannya baik, yang kualitasnya baik. Kalau di sini yang 18,5 ke belakang kita nggak ambil, sedangkan 18,5 ke depan seperti 18,5 sama 18,6 di sini kan terlihat jumlahnya 1, 2 gitu kan. Itu bisa kita ambil kayak gitu. Mungkin cukup sekian tutorial video Excel dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.